Pertemuan Prabowo Cak Imin yang berujung klaim terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024. Alhamdulillah malam hari ini semakin menguat kerjasama itu dan sampai pada kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa PKB dan Gerindra siap bekerja sama secara utuh menyeluruh menjelang dan menyiapkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada di 2024. Moga-moga kerjasama kita ini bisa terus dilanjutkan bersama partai-partai lain untuk menuju suksesnya Pilpres, suksesnya Pilkada, dan suksesnya Pileg di 2024. Dan kita, PKB dan Gerindra, visi dan tujuan perjuangannya sama untuk NKRI yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Perjuangan berpendapat bahwa pertemuan para ketua umum partai politik merupakan hal yang sangat positif untuk mendialogkan berbagai persoalan kerakyatan kita, masalah bangsa dan negara, dan sekaligus merajut semangat persatuan gotong royong bagi masa depan Indonesia. PD Perjuangan juga akan terus melakukan dialog dengan rakyat, dialog dengan para pemimpin yang semuanya bertujuan untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi K.H. Ma'ruf Amin agar dalam waktu yang tersisa sebelum pemilu 2024 dapat mencapai prestasi yang setinggi-tingginya, dan itulah yang menjadi skala prioritas dari PDI Perjuangan. Dan seluruh hal terkait dengan bagaimana kerjasama partai politik, visi misi yang akan diusung oleh calon presiden dan wakil presiden, target perolehan pemilu pada tahun 2024, dan program kerakyatan yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dengan bergerak ke bawah akan dibahas di dalam rapat kerja nasional kedua yang akan dilaksanakan di sekolah partai pada tanggal 21 Juni sampai 23 Juni 2022 ini. Saya kira PKB dan Gerindra cukup serius menjalin komunikasi politik tentu untuk menjajal soal kemungkinan bagaimana dua partai ini bisa berduet di Pilpres 2024 yang akan datang. Gerindra punya jagoan, PKB juga punya jagoan. Dalam konteks itulah sebenarnya kedua partai ini sangat mungkin bisa kawin bersama untuk 2024. Ini tentu tidak terlepas dari konfigurasi politik yang mulai belakangan berkembang ya. Misalnya sudah ada Koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian sebelumnya kita juga sudah mendengar dan menyaksikan bersama bagaimana Nasdem menyodorkan 3 capres yang kemudian sudah mulai diperkenalkan ke publik. Ada Andika, ada Ganjar Pranowo, dan ada Anies Baswedan. Sementara pada spektrum yang lain, ada PDIP yang sudah punya golden ticket untuk bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri. Inilah yang sebenarnya bisa menegaskan kenapa PKB misalnya kemudian melakukan pertemuan dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto, tentu sebagai upaya untuk menyusun batu bata kekuatan politik soal kemungkinan bagaimana dua tokoh ini bisa bersanding. Meski sebelumnya PKB menyatakan sedang menjalin hubungan cinta segitiga dengan Demokrat, dengan PKS secara diam-diam. Tapi kalau melihat chemistry-nya, saya lihat bahwa PKB jauh lebih banyak berharap bisa bersanding dengan Prabowo, bisa berkoalisi dengan Gerindra yang menurut mereka jauh lebih realistis. Pertemuan Prabowo Cak Imin yang berujung klaim terbentuknya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jakarta, setelah Koalisi Indonesia Bersatu dalam kurung KIB, kini muncul koalisi baru yang disebut Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi ini diklaim Partai Kebangkitan Bangsa PKB
setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kurung Cak Imin saling bertemu pada Sabtu 18/6/2022 malam. Pertemuan yang berlangsung lebih kurang 2 jam itu menghasilkan kesepakatan antara Gerindra dan PKB untuk menghadapi pemilu 2024. Alhamdulillah, kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan, kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, usai menerima kunjungan Muhaimin Sabtu. Usai Prabowo menyatakan hal tersebut, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin mengatakan bahwa antara PKB, Gerindra dapat menyatu dalam 2 taglin partai yang berbeda, yaitu Kebangkitan dan Indonesia Raya. Berseloroh, Muhaimin pun menyatakan pertemuan itu bertujuan demi kebangkitan Indonesia Raya. Pernyataan itu pun disambut tepuk tangan jajaran PKB dan Gerindra. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya versi PKB pada Minggu 19/6/2022. Dalam keterangan tertulis, PKB menyebutkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Cak Imin menghasilkan kata kesepakatan soal koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Cak Imin berharap kesepakatan kerjasama yang sudah terjalin dengan Partai Gerindra bisa diikuti dengan partai politik lainnya. Moga-moga kerjasama kita ini bisa terus dilanjutkan bersama partai-partai lain untuk menuju suksesnya Pilpres, suksesnya Pilkada, dan suksesnya Pileg di 2024. Dan kita PKB dan Gerindra, visi dan tujuan perjuangan yang sama untuk NKRI yang lebih maju, adil, dan sejahtera, ucap Muhaimin. Koalisi ini juga disebut tetap membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung, meskipun koalisi tersebut juga sudah bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lantaran PKB dan Gerindra telah mencapai 20% ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold VT. Nasib koalisi semut merah PKB-PKS. Beberapa waktu sebelumnya, PKB telah membuka sinyal pula akan membentuk koalisi bersama partai politik lainnya, tetapi bukan Partai Gerindra. Adapun sinyal itu dibuka oleh PKB kepada Partai Keadilan Sejahtera dalam kurung PKS. Koalisi itu pun digadang-gadang dengan nama Koalisi Semut Merah. Lantas, dengan adanya klaim PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, seperti apa nasib Koalisi Semut Merah? Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menuturkan, komunikasi yang dibangun dengan PKB terkait langkah koalisi masih belum final. Dia menyadari bahwa sebelumnya PKS dan PKB membangun komunikasi instan terkait pembentukan koalisi semut merah. Jadi masih komunikasi awal, belum ada suatu final. Jadi kita perlu sabar, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini antar semua parpol, kata Salim, ditemui di JCC Jakarta Minggu. PKS terbuka masih dari Salim Segaf. Darinya menyatakan bahwa PKS terbuka kepada partai politik lain terkait koalisi untuk pemilu maupun Pilpres 2024. Partainya, kata Salim,
masih membuka berbagai kemungkinan untuk membangun koalisi dengan beragam partai. Dengan begitu, PKS juga tidak menutup kemungkinan bergabung dengan poros PKB Gerindra. Semuanya kan masih belum final, jadi saya belum bisa mengatakan pasti dengan Gerindra atau PKB tetap akan jalan semuanya, tutur Salim.